5 tahun kemudian, bumi masih berputar dan angin sesekali berhembus menyapu di berbagai belahan dunia. Banyak yang berubah tapi tidak dengan hati. Ada cinta yang masih sedemikian besar tertanam kuat di hati, meski hati itu sudah remuk berulang kali. Ada kekuatan doa yang menjadi penghubung meski netra tak lagi bisa saling memandang. Laki-laki itu berjuang sekian tahun untuk sembuh dari depresi dan mengumpulkan kembali semangat hidup yang telah meredup. Satu hal yang begitu memilukan adalah ketika ia merasa sudah mati dan terjebak dalam raga yang masih utuh. Dalam jantung yang masih berdegup tak selalu ada kehidupan di dalamnya, karena sebagian merasa mati bahkan di saat nafas masih berhembus. Perpisahannya dengan sang istri goreskan luka yang sedemikian besar dan masih terasa hingga kini. Jika bukan karena kasih sayang Allah dan dukungan yang luar biasa dari kedua orang tuanya, ia tak tahu akan menjadi seperti apa dirinya. Bolak-balik ke psikiater, sempat berkubang pada depresi yang bahkan membuatnya tak lagi bisa mengenali diri sendiri. Kini keadaannya jauh lebih baik. Perlahan ia kembali mengumpulkan satu persatu semangat untuk tetap menjalani hidup. Meski tak lagi leluasa bercengkrama dengan sang putra yang sudah bersekolah di TK. 5 tahun berlalu, seorang wanita bercadar didampingi suaminya mendatangi rumah orang tua, mantan istrinya, dan kampus untuk memberikan saksi bahwa apa yang dia lontarkan 5 tahun yang lalu adalah bentuk fitnah untuk menghancurkan laki-laki yang menjadi obsesinya. 5 tahun, wanita yang sebelumnya tak punya hati itu telah menjalani serangkaian perjalanan yang memantapkannya untuk berhijrah dan meminta maaf pada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia bercerai dari Erlan, diberhentikan dari pekerjaannya, dan mengalami kesurutan dalam bisnisnya hingga ia jatuh di titik paling dalam. 5 tahun Kezia dihantui rasa bersalah, cemas berlebihan, depresi, hingga akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke dalam sungai yang arusnya begitu deras. Allah masih memberinya pertolongan. Seorang ustadz menjadi perantara untuk menyelamatkannya. Butuh waktu sampai akhirnya ia benar-benar berdamai dengan masa lalu dan menikah dengan sang ustadz. Kezia ingin bertemu Saha langsung untuk meminta maaf. Sayangnya laki-laki itu belum ingin bertemu. Ia sudah memaafkan meski rasa sakit itu masih terasa perihnya. Pihak kampus kembali menawarinya untuk kembali mengajar. Namun laki-laki itu memilih mengajar di pondok pesantren yang berlokasi di desa terpencil. Di tempat itu ia belajar agama dan membangun kembali kehidupannya dari titik nol. Setiap pagi ia memberi pakan ternak dan menyiram tanaman lalu mengajar. Ia bekali santri-santrinya dengan ilmu yang bermanfaat dan ia selalu memotivasi para santri bahwa mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan bermanfaat untuk sesama. Hidupnya sangat sederhana dan ia hanya mengambil sebagian kecil gajinya sedang sisanya ia sumbangkan untuk kemajuan pesantren dan menyantuni anak-anak yatim. Ia juga berdagang untuk kembali mengobarkan jiwa bisnis yang sudah lama terpendam. Ia tetap rutin mengirimkan nafkah pada putra sematawayangnya, Ezar Kalandrayuda. Saha aktif berkomunikasi dengan Ezar melalui telepon atau video call. Setiap kali pulang ke rumah orang tuanya, Saha selalu meminta Nara atau Argan menjemput Ezar di rumah Alia, dan ia akan menghabiskan waktu bersama putranya. Ia menjaga dirinya untuk tidak bertemu Alia, bukan karena ia membenci wanita itu. Bukan, ia hanya takut luka itu kembali menyiksa sedang cinta yang ia rasakan pada Alia masih sedemikian besar. Saha masih betah dengan kesendiriannya meski ustadz-ustadz di pesantren kerap menggodanya untuk bertaaruf dan menikah lagi. Orang tuanya pun pernah menyinggung soal ini. Ia hanya membalas dengan senyum. Tak ada yang tahu. Sejak perpisahan itu ia seolah tak bisa jatuh cinta lagi. Ada ketakutan tersendiri memandang pernikahan, dan ia merasa tak bisa mencintai wanita lain lagi selain Alia. Saha bahagia melihat Alia semakin bersinar. Ia memiliki cabang baru untuk butiknya dan namanya sebagai desainer semakin melambung. Dari yang diceritakan Nara, wanita itu masih sendiri kendati banyak pria menawarkan diri untuk bertaaruf dengannya. Cinta masih terjaga di dua hati kendati keadaan sudah jauh berbeda. Keduanya mencoba menjalani garis hidup dan mengambil pelajaran atas semua yang terjadi. Mereka memang tak lagi bersama, namun mereka masih saling mendoakan dalam diam.
Setelah sekian lama tidak bertemu, mereka tak lagi bisa menghindari pertemuan saat Ezar meminta keduanya datang di acara pentas seni yang akan diadakan di sekolah minggu depan. Baik Alia maupun Saha kembali menata hati dan berusaha tenang menghadapi pertemuan nanti meski rasa itu masih terjaga. Nara memasak menu spesial karena Saha baru saja datang dari Wonosobo. Selama 5 tahun ini ia tinggal di pondok pesantren yang berlokasi di Wonosobo, sampai akhirnya sang putra mengajar di sana. Kiara, adik perempuan Saha, baru saja wisuda dan masih berada di Jogja karena akan melanjutkan pendidikan S2-nya. Sedang adik kembar Saha, Ardi dan Ardan, baru duduk di kelas 10. Masakan Nara selalu membuat Saha rindu. Di pondok, Saha terbiasa makan seadanya. Melihat menu masakan yang lengkap dan menggugah selera, ia teringat akan kesederhanaan di pondok yang bahkan jarang sekali tersaji daging atau telur. Masakan mama selalu yang terbaik, ucap Saha dengan senyum mengembang. Iya, Kiara kemarin telepon katanya kangen sama masakan mama. Argan ikut berkomentar. Alhamdulillah, mama senang kalau ayah dan anak-anak mama suka sama masakan mama. Nara menyajikan sepiring semur jengkol. Melihat sepiring semur jengkol, ingatan Saha melayang pada momen di mana ia dan Alia makan bersama sepulang dari bioskop. Senyum tipis tersungging. Ia teringat bagaimana ia bisa begitu ceroboh mengira Alia hendak nonton film di bioskop bersama Revan. Dia menyusul Alia dan langsung saja menarik tangan wanita itu yang tengah antri di depan loket. Mereka mampir ke rumah makan dan makan siang bersama. Sepulang dari rumah makan, mereka hampir saja berciuman jika Alia tidak nyeletuk habis makan semur jengkol. Saha menahan tawa. Dengan hanya mengingat kenangannya bersama Alia, itu sudah cukup membuatnya bahagia. Meski akhirnya ia kembali bersedih karena sosok yang ia cintai kini terasa begitu jauh. Namun ia juga tak mau menghapus kenangan itu karena hanya dengan mengingat kenangannya bersama Alia, ia bisa merasakan kehadiran Alia. Sejak mereka resmi bercerai, Saha tak pernah lagi bertemu Alia. Nara dan Argan selalu menjadi perantara di saat ia ingin bertemu Ezar. Melihat sang putra diam tertegun, Nara menegurnya. Saha, kok gak dimakan? Saha terkesiap. Iya mah. Oh ya, Ardi sama Arden biasa pulang jam berapa? Mereka ikut ekstrakurikuler basket, biasanya pulang sore, balas Argan. Mereka menyantap makan siang bersama dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Setelah makan, mereka berbincang di ruang tengah sembari mencicipi puding buatan Nara. Ma, ayah, Saha ditawari pindah ngajar di pesantren di Purwokerto. Katanya di sini kekurangan guru. Menurut mama sama ayah, Saha terima tawaran itu tidak? Saha menatap Argan dan Nara bergantian. Ya, semua itu terserah Saha. Ayah sih seneng-seneng aja kalau kamu pindah ngajar di Purwokerto. Biar bisa dekat keluarga, bisa sering ketemu Ezar juga. Argan menimpali. Iya sih, minggu depan Ezar ada pentas seni. Dia ingin Saha datang. Saha tersenyum mengingat suara cemperan Ezar yang merajuk, memintanya untuk datang dari ujung telepon. Pentas seni itu memang mengundang kedua orang tua anak. Kamu datang saja. Nara tersenyum lembut. Saha mengangguk. Mendadak hatinya berdebar, membayangkan pertemuannya dengan Alia nanti. Pertemuan itu tak bisa dihindari. Di satu sisi ia begitu merindukan Alia. Di sisi lain, ia takut jika perasaannya akan semakin besar. Selama ini dia mencoba mengubur cinta itu dalam-dalam. Tapi yang ada, cintanya selalu terjaga dan diam-diam ia selalu mendoakan kebahagiaan Alia. Oh ya Saha, kemarin ayah ketemu sama teman lama. Dia punya anak gadis umur 28 tahun, belum menikah. Nama anaknya Amalia, panggilannya Lia. Dia ini guru SMA, anaknya baik dan sopan. Seperti biasa, kalau ketemu teman lama, punya anak masih sama-sama single, jadi gatal pengen ngenalin. Mereka ingin berkunjung ke sini dan ngenalin Amalia sama kamu. Apa kamu bersedia? Argan menatap Saha lekat. Saha membisu sesaat. Amalia gadis kesekian yang dikenalkan orang tuanya padanya. Namun setiap kali ada rencana untuk menawari dirinya bertaaruf dengan gadis-gadis itu, Saha selalu menolak. Ia belum siap untuk menikah.
Ia tak mau ketika nanti menikah, di hatinya masih ada Alia. Itu takkan adil untuk wanita yang akan menjadi istrinya nanti. "Kamu tidak mau?" tanya Argan kemudian. "Kalau hanya ingin berkenalan biasa antar keluarga, silakan ayah. Tapi kalau untuk bertaaruf, rasanya Saha nggak bisa." Saha sedikit menunduk. Nara dan Argan saling berpandangan. Mereka tahu Saha masih mencintai Alia dan belum menunjukkan tanda-tanda ingin menikah lagi. Mereka hanya ingin putranya bahagia, kembali membangun keluarga, dan merasakan kehangatan kasih sayang seorang istri dan anak. Malam bertabur bintang, tapi hati Nara serasa kosong. Selepas sholat Isya, Nara berdoa lama, meminta kesehatan dan kebahagiaan untuk keluarganya. Ada doa istimewa yang ia panjatkan untuk Saha. Ia berharap Allah mengirimkan jodoh terbaik untuknya, jodoh yang bisa menerimanya apa adanya dengan segala masa lalunya. Air matanya mengalir perlahan kala teringat kembali bagaimana Saha berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Saat itu Nara hampir putus asa memikirkan masa depan sang putra ketika Saha hanya bisa terkulai di ranjang dengan tatapan kosong. Tak bisa diajak komunikasi. Bolak-balik dibawa ke psikiater, dan sepanjang hari ia didera rasa takut serta kecemasan berlebihan. Nara menyeka air matanya, tapi bulir bening itu kembali lolos kala teringat bagaimana sanksi sosial begitu berat diterima Saha. Lingkungan kampus, tetangga, media sosial, seolah saling berlomba memberitakan keburukannya. Semua yang menimpa Saha mengubah drastis kepribadian putranya. Saha yang penuh percaya diri menjadi pribadi yang minder, terkadang menyendiri, dan ia masih sering mengalami kecemasan berlebihan. Argan yang baru kembali dari masjid mendekat ke arah sang istri. Ia sedikit kaget melihat mata sang istri tampak sembab. Jejak tangis itu begitu kentara. "Kenapa sayang? Kamu kayaknya habis nangis." Argan duduk di depan Nara yang masih mengenakan mukena. "Nara kepikiran Saha, Mas." Rasanya Nara belum bisa tenang selama Saha masih sendiri. Nara ingin ada seseorang yang mendampinginya, jadi tempat berbagi cerita dan segalanya. Sayangnya dia masih takut untuk menikah. Jangankan menikah, ditawari ta'aruf saja dia nggak mau. Argan menghela nafas panjang. "Mas juga ingin melihat Saha kembali membangun keluarga, tapi Mas tahu, kebahagiaan dan ketenangan hidup itu ada di hati Saha, bukan dalam pandangan kita. Sejauh ini, Mas sangat bersyukur dia berhasil bangkit dari depresi. Dia sudah menjalani hidup yang lebih baik. Apapun yang terjadi padanya, Mas bangga padanya." Nara tersenyum dibarengi satu bulir bening yang menetes. "Iya, Nara juga bangga padanya. Meski sampai sekarang masih banyak nada sumbang yang masih mengorek masa lalunya. Apalagi kalau Nara pergi arisan atau bahkan teman-teman pengajian. Masih ada saja yang meremehkan dia, Mas. Saha sekarang ngajar di pondok ya. Di pondok itu kan gajinya kecil ya. Pantes ya dia kalau mudik itu naik motor. Bu ya dibeliin mobil, Bu. Bapak ibunya hidupnya nyaman. Kok anaknya hidup memprihatinkan di pondok terpencil. Saha belum menikah lagi ya. Mungkin pada nggak mau kalau nasibnya anaknya Budiendra terulang ke mereka. Namanya orang yang pernah selingkuh, susah untuk dipercaya." Nara tercekat dan ia kembali terisak. Argan memeluk serta mengusap-usap punggungnya. "Jangan dengarkan perkataan negatif orang lain. Mereka nggak akan pernah tahu gimana beratnya perjuangan Saha untuk menjadi Saha yang sekarang. Dia yang memilih untuk hidup sederhana, menolak pemberian mobil dari kita. Mobil lamanya dijual dan disumbangkan untuk anak-anak yatim dan kurang mampu. Gak mau hidup mewah. Dia yang memilih untuk tetap mengajar di pondok meski kampus memberinya kesempatan untuk mengajar lagi di sana. Mas justru bangga padanya. Orientasi hidupnya hanya ingin bermanfaat untuk sesama. Mas yakin Allah sudah memiliki skenario terbaik untuknya." Nara menjadi lebih tenang setelah mendengar penuturan sang suami. Iya, Nara yakin hal itu. Nara tahu Saha masih mencintai Alia. Itu yang membuatnya sulit membuka hati untuk perempuan lain. Tapi untuk kembali pada Alia juga rasanya sulit. Saha minder dan merasa nggak pantas bersanding dengan Alia. Belum lagi,
Kemarin waktu ketemu sama Mbak Diandra, dia bilang ada laki-laki soleh, mapan, dan baik yang sedang mendekati Alia. Dia pengusaha kaya, duda tanpa anak, dan Mbak Diandra sangat berharap Alia membuka hati untuk laki-laki itu. Kadang Nara merasa Mbak Diandra secara tak langsung membandingkan pria-pria yang tertarik pada Alia dengan Saha. Dia masih sangat membenci Saha. Argan menatap Nara dengan pendar cinta yang tak pernah redup. Jika Alia dan Saha memang masih berjodoh, Allah pasti akan menyatukan mereka kembali entah bagaimana caranya. Jika tidak berjodoh, kita doakan yang terbaik untuk keduanya. Nara mengangguk. Mereka berpelukan saling menguatkan.